Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, maka kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita. Janji yang pastinya Dia akan tepati. Pada saat kita berada di dunia, kesempatan demi kesempatan yang Dia masih berikan, kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga dimanapun kita berada, biarlah kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Dia akan menjadi Tuhan kita. Ayatnya terdapat di dalam Keluaran 6 ayat 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Tuhan Israel yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan kita. Di dalam Dia kita bisa berharap. Dan jikalau kita menurut kepada tuntutan-tuntutannya, Ia akan mengerjakan bagi kita dalam satu cara yang mencolok, sebagaimana yang telah dilakukannya bagi umatnya pada zaman dahulu. Setiap orang yang berusaha mengikuti jalan tugas sekali-sekali akan diserang oleh rasa bimbang dan tidak percaya. Kadang-kadang jalannya kelihatan seperti dipenuhi oleh rintangan-rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi, sehingga mengecewakan mereka yang mau menyerah kepada kekecewaan. Tetapi kepada mereka ini Tuhan berkata, maju terus. Lakukan tugasmu apapun yang terjadi. Kesulitan-kesulitan yang tampaknya tidak dapat diatasi, yang memenuhi hatimu dengan kegentaran, akan lenyap apabila engkau maju terus di dalam jalan penurutan dan dengan rendah hati berharap kepada Tuhan. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 30. Ya, jadi Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa Dia akan selalu ada untuk kita. Kalau kita mengingat kembali perjalanan bangsa Israel, tuntunan Tuhan menjadi bagian mereka di dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Walaupun bangsa Israel keras kepala, walaupun bangsa Israel tegar tengkuk, tetapi masih saja Tuhan mengasihi mereka. Ya, setiap orang yang berusaha mengikuti jalan tugas sekali-sekali akan diserang oleh rasa bimbang dan tidak percaya. Ya, seringkali itu akan datang kepada kehidupan kita. Ya, rasa bimbang, ketidakpercayaan itu akan datang dalam kehidupan masing-masing kita pada saat kita melakukan pekerjaan kita. Tetapi di sini kembali lagi Tuhan menguatkan kita. Ya, bila mana rintangan-rintangan itu datang terhadap kita sehingga mengecewakan kita, jangan pernah kita menyerah kepada kekecewaan. Tetapi kepada mereka ini Tuhan berkata, maju terus, lakukanlah tugasmu apapun yang terjadi. Ya, dan jangan pernah gentar. Ya, jangan pernah keluar dari jalannya Tuhan. Majulah terus di dalam penurutan dengan kerendahan hati. Ya, jadi kita harus lawan. Pada saat keraguan itu datang kepada kita, kekhawatiran itu datang kepada kita, kita harus lawan itu di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan membantu kita. Dia akan segera menolong kita. Ya, karena penurutan itu sangat penting. Penurutan itu membawa jalan-jalan kita terasa ringan, jalan-jalan kita terasa gampang kita lewati. Ya, walaupun kita tahu tantangan, rintangan itu akan datang, tetapi kedamaian surga itu akan selalu menjadi bagian kita. Di dalam segala urusan
Tuhan dengan umatnya terdapatlah bercampur dengan kasih dan rahmatnya. Bukti yang amat jelas akan keadilannya yang tegas dan tidak memihak. Ya, hal ini dinyatakan di dalam sejarah bangsa Israel. Tuhan telah mengaruniakan berkat-berkat yang limpah kepada Israel. Namun demikian betapa cepat dan hebatnya pembalasan yang telah diturunkan kepada mereka atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 70. Ya, jadi di dalam setiap urusan Tuhan dengan umatnya terdapatlah bercampur dengan kasih dan rahmatnya. Itulah bukti yang amat jelas akan keadilannya yang tegas dan tidak memihak. Ya, Tuhan akan selalu memberkati setiap umat-umatnya. Begitu pula dengan bangsa Israel. Tuhan telah mengaruniakan berkat-berkat yang limpah kepada Israel. Ya, namun demikian betapa cepat dan hebatnya pembalasan yang diturunkan kepada mereka atas pelanggaran. Ya, walaupun Tuhan mengasihi umatnya, bila mana mereka melanggar peraturan, bila mana mereka tidak mengikuti kehendak Tuhan, ya dikatakan di sini, ya maka mereka akan terkena akibatnya. Ya, walaupun mungkin mereka sudah sadar, tetapi akibat dari apa yang mereka lakukan itu akan menjadi bagian mereka. Apapun yang kita lakukan, ya selalu ada sebab dan akibat itu di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus terima itu. Ya, pada saat kita menerima itu semua, biarlah kita berserah kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita menyerah. Ya, tapi kita harus dikatakan terus maju memandang kepada Kristus. Di sini juga dikatakan, ya bukti yang amat jelas akan keadilannya yang tegas dan tidak memihak. Hal ini dinyatakan di dalam sejarah bangsa Israel. Ya, yang tadinya bangsa Israel ini ya mereka harus ya melewati perjalanan di dalam kehidupan mereka untuk sampai ke tanah perjanjian itu hanya 40 hari. Tetapi oleh karena ya ketegar tengkukan mereka harus berjalan selama 40 tahun. Sebenarnya bila mana mereka penurutan itu menjadi bagian mereka, maka mereka hanya melewati itu 40 hari. Tapi oleh karena tidak penurutan, akhirnya 40 tahun mereka harus menjalani suatu perjalanan yang begitu panjang. Inilah bagaimana umat-umat Tuhan yang hidup saat ini, yang hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Ya, sebenarnya perjalanan kita dengan Tuhan itu kalau kita mau menurut, ya sangat-sangat singkat, sehingga kehidupan kita pun akan mudah di akhirnya. Kita tidak perlu lagi berlama-lama. Ya, karena inilah bagaimana Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel. Janji itu juga diberikan kepada kita saat ini menjadi contoh, menjadi suatu pelajaran, sehingga kita tidak mengulangi kembali. Ada orang-orang yang membawakan dirinya di dalam rumahnya satu cara yang ia tidak berani dilakukan bila mana ia sedang berada di ruang pertemuan bersama dengan seorang pemimpin dunia. Mereka ini harus mengingat bahwa mereka sedang berada di dalam hadirat Dia yang diagungkan oleh malaikat. Di hadapannya malaikat-malaikat menutupi mukanya. Ini tidak lain dari rumah Tuhan, ini pintu gerbang surga. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 293. Ya, jadi bagaimana kita juga di dalam kehidupan kita setiap harinya, betapa pentingnya untuk mengandalkan Tuhan. Mereka atau kita harus mengingat bahwa kita sedang berada di dalam hadirat Dia yang diagungkan oleh malaikat. Di hadapannya malaikat-malaikat menutupi mukanya. Ini tidak lain dari rumah Tuhan di pintu gerbang surga. Nah, jadi inilah bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil, Tuhan yang penuh dengan kasih itu akan selalu menuntun kita
Bila mana kita mau untuk datang menyerahkan setiap pergumulan hidup kita, setiap beban-beban kita hanya kepada Dia. Ya, perjalanan bangsa Israel sudah memberikan kita contoh yang begitu jelas bagi masing-masing kita. Ya, banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Tuhan juga sudah melindungi mereka dengan berbagai cara. Ya, mereka sudah melihat begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan buat bagi mereka. Tapi oleh karena mereka masih mengeraskan hati, karena mereka masih menginginkan hal-hal duniawi, ya sehingga kehidupan mereka sangat sulit. Ya, bersyukurnya ada beberapa dari mereka masih menyadari, sehingga mereka dapat melihat tanah perjanjian itu. Ya, hanya sedikit. Jadi biarlah ajaran-ajaran, teguran-teguran yang sudah diberikan kepada kita, biarlah kita boleh doakan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita melangkah, jangan sampai kita salah. Biarlah kita boleh meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Karena inilah yang menjadi suatu pelajaran yang indah bagi kita. Ya, walaupun kita sebagai manusia biasa akan banyak kelemahan kita, mungkin tantangan yang kita hadapi, tapi kembali lagi kita serahkan semuanya itu hanya kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya penolong kita. Dia yang akan melindungi kita di setiap langkah-langkah kehidupan kita. Ya, biarlah kita boleh terus maju ya di dalam jalan penurutan itu. Karena Dia adalah Tuhan kita. Karena Dia adalah penolong kita di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk terus berjalan bersama-sama dengan Kristus. Mengandalkan Dia di dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Biarlah kita boleh menjadi pembawa damai itu, sehingga kehidupan kita boleh berguna, sehingga Tuhan dapat memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita boleh terus maju di dalam setiap kehidupan kita, boleh terus berpegang kepada firman Tuhan, sehingga itu dapat menjadi kekuatan bagi kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.